Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahdini Widinurjana, NIM 112112883 dari akuntansi 2021 STIE Bank BPD Jateng. Pada video kali ini sama seperti video sebelumnya di mana saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dan penyajian data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelumnya di sini ada latihan soal mengenai teori-teorinya dulu. Baik, soal yang pertama yaitu ada sebutkan tujuan dari pengolahan data. Tujuan dari pengolahan data adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu persatu secara individu. Misalnya, berapa jumlah penduduk Indonesia, berapa jumlah mahasiswa, berapa rata-rata konsumsi susu per kapita per tahun, berapa rata-rata penerimaan karyawan per tahun, berapa persen penduduk Indonesia yang buta huruf, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengapa penyajian data diperlukan? Jelaskan menurut pendapatmu. Jadi menurut pendapat saya itu penyajian data itu diperlukan karena agar data tersebut itu mampu menghasilkan informasi yang mudah dimengerti pengguna data, terutama para pengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, cari olehmu contoh-contoh tabel dan grafik berikut. Nah, di sini ada yang A, tabel frekuensi, B, tabel klasifikasi, C, tabel kontingensi, D, tabel korelasi. Nah, ini merupakan contoh tabel-tabelnya. Yang gambar pertama ini yaitu ada tabel frekuensi, tabel klasifikasi, tabel kontingensi, dan tabel korelasi. Kemudian ada grafik histogram, pi, dan poligon. Gambar yang kedua ini yang pertama yaitu grafik poligon dan histogram. Grafik poligon ditunjukkan dengan garis ini. Kemudian grafik histogram yaitu gambar yang diagram batang seperti ini. Kemudian untuk grafik pi ini yang bawah. Oke teman-teman, itu tadi beberapa soal latihannya ya. Nah teman-teman, setelah kita menjawab soal latihannya tadi, kemudian kita lanjut ke tugas berikutnya. Kita ke aplikasi SPSS dengan menggunakan data yang ada, di mana kita akan mengolah dan menyajikan data. Di sini sudah tertera data-data yang kita peroleh dari soalnya. Pada variabel ini terdiri dari NIM, nama, alamat, tempat lahir, usia, dan agama. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Di sini ada 5 soal. Yang pertama yaitu tentukanlah mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, dan lainnya. Langsung saja kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Kemudian kita pilih usia, kita klik panah, kemudian statistik, ini kita centang mean, median, dan mode. Kemudian ini kita centang semua kecuali SE mean. Nah, ini juga dicentang semua. Kemudian continue, lalu OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Di sini ada N, itu dari datanya atau sumber data. Ada mean, median, mode, dan lain-lain. Kemudian lanjut soal kedua yaitu buat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umur. Kita klik graphs, lalu legency dialog, kita pilih bar, ini simple, kemudian ini summaries for groups, lalu define.
Nah, di sini ini kita ganti percent of cases, kemudian kita klik usia, lalu kita klik panah pada kategori axis, kemudian klik titles. Nah, di subtitlenya ini kita isi dengan grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umur. Lalu continue, kemudian oke. Ini teman-teman, ini baru proses untuk grafiknya. Nah, kita tunggu dulu proses membuat grafiknya. Nah, di sini sudah muncul grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umur. Jika ingin mengetahui berapa sih persen dari umur 38 itu, berapa sih persentase dari umur 39% itu, ini kita klik 2. Kemudian kita pilih ini. Kemudian ini silang saja. Di sini sudah muncul persentase dari umur 38 itu ada 15%, kemudian usia 39 itu ada 45%, dan seterusnya ya teman-teman. Lanjut soal ketiga, yaitu buat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Sama seperti tadi, klik graph, kemudian legency, bar, simple, summaries for groups, kemudian define. Ini kita klik dulu, kita ganti dengan agama. Kemudian titles, nah subtitlesnya ini diisi dengan grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agama. Continue, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Sama seperti tadi, jika ingin melihat persentasenya, kita klik 2. Kemudian kita pilih ini. Nah, di sini sudah muncul untuk agama Islam itu ada 80%, Kristen ada 15%, dan Katolik ada 5%. Hal keempat yaitu buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Kita pilih graphs, kemudian legency, dialog. Ini kita pilih 5. Kemudian kita pilih values, define. Nah, di sini kita pilih usia. Kita letakkan di sini.
kemudian diganti variabel, kemudian ini kita pilih alamat, kita letakkan di sini, kemudian titles, subtitlenya ini kita isi dengan grafik lingkaran rata-rata usia berdasarkan alamat. Grafik lingkaran rata-rata usia berdasarkan alamat. Lalu continue, oke. Di sini sudah muncul grafik lingkaran rata-rata usia berdasarkan alamatnya. Sama seperti tadi, klik 2 untuk melihat berapa persennya. Ini kita klik ini. Kemudian kita silang saja. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk berapa persennya, dan di sini juga sudah ada keterangannya warna biru ini untuk alamat ini. Oke, lanjut soal yang kelima atau yang terakhir, yaitu buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agama. Pilih graph, legacy dialogs, kemudian kita pilih line karena yang diminta grafik garis. Kemudian ini symbols, kemudian value, define. Kita pilih usia, di klik panah ini, kemudian pilih agama, kita taruh, ini kita klik dulu variabelnya, pilih agama, kita klik di sini. Kemudian titles, subtitlenya ini kita isi grafik garis rata-rata usia berdasarkan agama. Continue, oke. Sama seperti tadi, jika ingin melihat persentasenya ini kita klik 2. Kemudian pilih ini, kita klik. Ini sudah muncul semua ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul persentase-persentasenya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.